Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita menasihati diri kita sendiri dengan selalu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia berada di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu atau menuntut ilmu merupakan salah satu amalan yang dipuji Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan banggakan orang-orang yang berada di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Sehingga menuntut ilmu syar'i merupakan ibadah, dan ibadah harus diikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu agama, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah, ilmu tafsir, barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, padahal ilmu tersebut harus diserahkan, harus diperuntukkan untuk Allah semata. La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Orang tersebut ya menuntut ilmu hanya untuk dunia semata, untuk dipuji, untuk disebut kajiannya Masya Allah, kajiannya seperti ini, ustadznya seperti ini, kita pembahasannya sudah sampai kitab salat, kita sudah menghabiskan 150 halaman dalam waktu hitungan jari saja. Itu termasuk untuk apa? Mencari dunia. Kata Rasulullah, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bau harumnya surga. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dalam menuntut ilmu syar'i untuk tujuan dunia. La ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala litajtari'u bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Janganlah kalian menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu fikih, menuntut ilmu akidah, menuntut ilmu bahasa Arab untuk menandingi keilmuan para ulama. Tidak boleh kita menuntut ilmu dengan tujuan biar 4 tahun yang akan datang saya bisa melebihi ilmunya Ustadz Fulan, saya biar lebih pengetahuannya dibanding Ustadz Fulan. Tidak boleh. Dan juga tidak boleh menuntut ilmu dalam tujuan untuk membodohi orang yang jahil. Karena kita sudah menyelesaikan bab kitab Thaharah sekitar 150 halaman, sehingga kita membodohi orang-orang di sekitar kita. Dilarang. Kita belajar ilmu bahasa Arab, ya, kita membodohi orang, misalkan dengan gaya bahasa Arab di depan dia, padahal orang tersebut nggak tahu apa-apa. Itu termasuk mengejar dunia. Wala litajtari'u bihil majalis, dan janganlah kalian menuntut ilmu dalam rangka untuk mengunggulkan majelisnya. Oh, majelis saya itu dihadiri banyak. Oh, majelis saya itu yang ngisi ustadz dari sana, ustadz dari sini, dari sana, sebutkan semuanya. Itu tidak boleh, dihilangkan seperti itu. Wa man fa'ala dzalika fannarun nar, kata Rasul. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut untuk ilmu dalam rangka dunia, maka ancamannya neraka. Dan ikhlas itu susah. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku berat sekali memperbaiki sesuatu, terutama niat.
Niat itu sangat berat sekali. Mungkin kita ketika dari rumah membawa buku sama ini, ya kadang wah ini bisa kelihatan nih mau ikut pengajian atau yang lainnya. Nah harus dihilangkan seperti itu. Nah, karena niat itu susah sekali. Niat itu bolak-balik ya. Karena kita nggak tahu. Kadang kita kepengen infak sekian, kemudian berubah lagi. Kadang kita mau kurban, wah 3 juta mahalan ya Pak ya. Akhirnya apa? Nggak jadi. Dan yang lainnya. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Aku tuh diberi pemahaman tentang Al-Quran. Aku faham ayat-ayat ini maksudnya apa, kata beliau. Tapi ketika saya menerima apa? Uang, hadiah. Misalkan ngisi pengajian dikasih amplopan, kata beliau apa? Sulibtuhu. Niatnya hilang. Ya, niatnya hilang. Kalau mau ngasihnya apa? Amplopan. Waduh. Ya kalau beberapa lewatnya ATM. Jadi ustadznya juga di ini. Ustadz membutuhkan. Abdullah bin Mubarak seorang ulama. Beliau selain ulama apa? Berdagang. Dagang emas dan yang lainnya. Sukses Bapak jadi miliarder. Beliau menghidupi para ulama. Karena beliau tahu ulama itu tugasnya untuk ceramah, membantu kaum muslimin ini. Mereka nggak punya nggak dagang, nggak ini. Akhirnya beliau menginfakkan dari situ. Dan beberapa ikhwan, masya Allah, beberapa ikhwan saya mengetahui dia memang nggak mau ngasih ustadznya lewat amplop langsung, enggak. Tapi apa? Dari ATM. Caranya gimana? Didatengin ke istrinya, istri ustadznya tadi. Nah tiba-tiba langsung apa? Nanti masuk. Nah disitulah ini bisa ini. Dulu ustadznya juga. Ustadz juga manusia. Bagaimana kalau misalkan Ustadz diberikan sesuatu tapi apa? Kita harus menjaga juga ya, menjaga keikhlasan ustadznya, menjaga keikhlasan mad'unya. Ya, usahakan. Kata Sufyan Ats-Tsauri tadi apa? Kuntu utitu fahmal Qur'an. Aku diberikan pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrah, ketika aku mendapatkan apa? Uang, amplop ibaratnya ya. Sulibtuhu. Hilang itu. Ya, hilang. Masya Allah. Padahal Sufyan Ats-Tsauri imam besar, hafalan hadisnya Masya Allah sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri meninggal dahulu, kemudian barulah Imam Ahmad lahir. Jadi Imam Ahmad tidak bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi Imam Ahmad hafal hadis-hadisnya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau Masya Allah. Ya, lihatlah beliau ulama seperti itu ya, betul agung. Tapi beliau ketika menerima amplopan apa? Hilang gitu. Ya, maka itu ya sebenarnya nggak ada masalah sih Bapak kalau misalkan mau ngasih ya depan umum sama ini ya sudah silakan. Tapi kalau ingin kita membantu ya kan, biar ustadznya ikhlas juga dakwahnya ya dari ini, maka di situ ya. Baik. Itu sedikit saja ya. Karena tadi saya memikirkan, Masya Allah kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab Thaharah dan itu panjang sekali. Alhamdulillah bisa disingkat waktunya. Dan itu merupakan taufik dari Allah. Sekali lagi, kalau misalkan tidak karunia Allah, kita nggak akan selesai kitab Thaharah. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita berbangga majelis ilmu. Bahasa Arab sudah jilid berapa? Jilid 4 Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, kalau ditanya intinya kalau antum menjawab tidak apa-apa silakan. Karena di dalam kitabnya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya, pernah dengar Hilah Thalibul Ilmi? Ada kitab ya, bagus banget kalau antum bisa, sudah diterjemahkan di Indonesia, ada pada penuntut ilmu. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau pernah nulis seperti itu. Di antara apa? Tanda riya atau sum'ah, dia akan menyebutkan saya sudah hafal ini, saya sudah hafal ini, saya sudah baca kitab ini, saya sudah ini. Tapi itu semuanya dilihat siapa yang ngomong ya. Itu dilihat semua siapa yang ngomong. Ya, kalau misalkan
ulama besar saya sudah baca ini depan Syekh Fulan, ya kita harus husnudzan. Ya mungkin beliau ini, karena kan bisa aja atau misalkan bisa ngasih tahu orang-orang, kita kajian di Masjid Salabillah sudah sampai kitabus shalah. Tujuannya bukan berbangga, tapi apa? Biar dia tahu kita udah sampai bab sholat dan itu penting. Siapa tahu dia bisa ikut, ya, atau bahasa Arab dan yang lainnya. Ya silahkan masuk, tidak apa-apa. Ya intinya adalah kalau kita berusaha ria atau sum'ah, ria itu apa sih? Ria itu pamer dengan perbuatan. Kalau sum'ah dengan suara, baca Al-Qur'annya dibagus-bagusin biar dipuji. Kalau kita niat seperti itu, Allah akan tampakkan. Rasulullah SAW bersabda apa? Man samma'a Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang dia berniat sum'ah, maka Allah akan tampakkan ke sum'ah dia. Barang siapa yang dia niatnya ria, Allah akan tampakkan. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin walau khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Betapa banyak kapanpun kita menyembunyikan keburukan atau akhlak kita, lama-kelamaan akan terungkap. Sepandai-pandainya tupai ya meloncat, pasti akan jatuh, akan ketahuan. Ya itulah ibaratnya. Nah itu sedikit pembahasan tentang ikhlas. Pokoknya harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, nggak akan jalan lagi. Ya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang kitabus shalah. Kitabus shalah, ya, kitab salat ini ada beberapa bab. Di antara al-babul awal tentang azan dan iqamah. Pertama, kita akan membahas tentang ta'rifus shalah. Apa pengertian salat? Ya, pengertian salat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, bi aqwalin, dengan perkataan seperti apa? Subhanallah, Rabbighfirli, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, itu dengan perkataan. Wa af'alin makhsusatin, atau dengan apa? Dan dengan perbuatan secara khusus seperti ruku'. Ruku' amalan khusus kan untuk salat Bapak? Gak ada ibadah lain yang pakai ruku'. Atau sujud, gak ada ibadah lain yang pakai sujud. Ya, untuk khusus salat. Jadi salat adalah apa? Beribadah kepada Allah dengan perkataan khusus dan perbuatan khusus seperti ruku'. Muftatahatin bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Berarti kalau misalkan qomat selesai, imam belum takbir, berarti belum keadaan sholat. Jadi awal mula sholat disebut seorang sholat kapan? Ketika sudah takbir Allahu akbar. Kemudian mukhtatamatin bitaslim, ditutup dengan salam. Ya, seorang tidak akan disebut sholat kecuali ketika dia sudah memulai apa? Takbiratul ihram sampai salam yang terakhir. Kemudian apa sih pentingnya sholat Bapak yang dirahmati Allah? Sholat yang pertama adalah ahammu arkanil Islam, rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Betapa pentingnya sholat. Ya, sholat menduduki apa? Kedudukan nomor 2. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya, amarallahu ta'ala bil muhafadzati 'alaiha fi kulli halin. Allah memerintahkan untuk menjaga sholat kapanpun dan dimanapun. Ketika kita safar atau mukim, atau dalam keadaan aman sentosa, atau dalam keadaan perang, atau dalam keadaan sehat atau sakit. Intinya sholat itu harus ditunaikan, harus dijaga. Allah berfirman apa? Hafidhu ala sholawat, jagalah kalian sholat. Kalau nanti belajar bahasa Arab berbeda artinya. Hafidhu wazannya apa? Fa'ilu sama ihfadhu berbeda. Kalau hafidhu itu harus benar-benar dijaga. Ya, hafidhu ala sholawat. Jadi sholat itu harus benar-benar dijaga, tidak boleh ditinggalkan walaupun satu sholat saja. Kemudian yang ketiga, as-salatu wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhiratu li ummatihi. Jadi salat, pentingnya salat itu sampai wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ya, Rasulullah meninggalnya kapan?
hari Senin pagi, ya duha. Waktu itu apa? Lagi bersandar di mananya Aisyah, di baunya Aisyah. Suruh nutupin apa? Kain. Ya, akhirnya ketika beliau sudah merasa apa? Udah nggak mendapatkan udara, dibuka. Kemudian tutup lagi, buka, seperti itu. Terakhir kali yang beliau katakan apa? As-salat, as-salat. Bersolat, solat, solat. Sampai Nabi Muhammad meninggal mengembuskan nafas terakhir, as-salat, salat. Solat, solat itu apa? Harus ditegakkan, harus dijaga. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui betapa pentingnya solat, maka wajar saja ulama mengkafirkan orang yang tidak mau solat. Gak mau disolatkan solat jenazahnya. Ini penting sekali. Rukun Islam nomor 2 yang paling penting solat. Yang kedua, Allah memerintahkan solat kapan? Walaupun peperangan, Allah tetap wajibkan jaga solat. Peperangan loh, nyawa, hidup dan mati. Kemudian apa? Sakit. Ya, walaupun semuanya mati semuanya kecuali mata, maka tetap wajib solat. Dengan isyarat apa? Mata tersebut. Kemudian yang ketiga tadi apa? Wasiat terakhir Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, as-salatu min syari'atil anbiya'i wal mursalin. Salat itu adalah syariat para nabi dan para rasul. Pernah saya jelaskan, intinya sama, tetapi apa? Perinciannya berbeda. Para nabi dahulu mereka salat, tetapi perinciannya berbeda dengan salat kita. Para nabi dahulu apa? Haji. Apa kata Allah? Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, perintahkan orang-orang untuk haji. Lihatlah haji. Nabi Adam haji, ada riwayatnya sahih. Kemudian apa lagi? Zakat, mereka puasa. Cuma apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelumnya. Mereka semuanya berpuasa sama, mereka sholat juga. Cuma apa bedanya? Perinciannya, tata caranya berbeda. Jadi sholat adalah apa? Syariatnya para nabi terdahulu. Kemudian as-salatu amududdin, ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih. As-salatu imaduddin. Ya, wa man aqamaha aqamad-din. Yang pernah dengar hadisnya? Pernah dengar, tapi hadisnya tidak sahih. Tapi maknanya benar. Ya, tiang agama salat. Kalau orang tidak salat berarti tiangnya sudah roboh. Kemudian salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan yang buruk. Ya, fahsya'i wal munkar, kemungkaran semua, baik dari perbuatan, perkataan, ya. Maka dicegah dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam surat Al-Anbiya. Wala dzikrullahi akbar. Apa? Salat merupakan zikir kepada Allah yang paling besar. Kemudian yang ketujuh, as-salatu kaffaratun lidzunubi wal khataaya. Salat itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kecil. As-salawatul khamsu, ya, wal jum'atu wal jum'ah dalam hadisnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum ightasala minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min darani syai'?" Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku, seorang tinggal depan rumahnya ada sungai, setiap hari orang tersebut apa? Mandi 5 kali sehari. Apakah tersisa kotorannya di badannya? 5 hari sekali, Bapak. Kalau kita mungkin 2 hari sekali. Kalau di Arab Saudi ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali mandinya di Arab Saudi. Kalau di sini sehari paling banyak mungkin berapa? 2 kali paling banyak ya. Mungkin ada yang 3. Ya. Kalau bapak saya mandinya setiap mau sholat. Abiyana mandinya setiap sholat subuh, sholat. Mandi zuhur, nanti mandi lagi. Jadi sebelum sholat beliau mandi. Ya. Kemudian kata sahabat, "Hal yabqa min darani syai'?" Apakah kata Rasul, apakah tersisa? Qalu la yabqa. Enggak ada yang tersisa. Kata Rasulullah, "Fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya." Itulah perumpamaan seperti salat 5 waktu yang Allah menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kecil.
Ya. Kemudian yang ke-8, kathratus shalah sababun limurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Memperbanyak salat, ya, maksudnya salat sunnah itu merupakan apa? Sebab terbesar bisa bersama Nabi Muhammad besok di surga. Nabi Muhammad tempatnya di mana? Di mana surganya? Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surganya para nabi dan para rasul. Nah, kita bisa bersama Nabi Muhammad dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah. Itu ya Bapak, tentang apa? Betapa pentingnya sholat. Masih banyak lagi. Satu-satunya apa? Amalan yang disyariatkannya di muka bumi apa di langit Bapak? Sholat disyariatkan di mana Bapak? Di langit. Masih ingat kisah Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj dari mana? Nabi Muhammad dari Mekah menuju Baitul Maqdis, ya, di Palestina sana. Palestina ya, Baitul Maqdis ya. Nah, terus habis itu apa? Menuju langit ketujuh. Di setiap langitnya apa? Bertemu dengan para nabi. Kemudian langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Hanyalah sholat saja yang disyariatkan khusus tempatnya begitu agungnya sholat. Puasa, gak ada syariat puasa di langit ketujuh, gak ada. Zakat gak ada. Lewat perantara siapa? Jibril. Tapi kalau sholat langsung ke langit ketujuh. Tapi Nabi Muhammad tidak melihat zatnya Allah, tidak. Cuma melihat apa? Cahayanya saja. Tapi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Kemudian diperintahkan sholat berapa rakaat? 50 kali dalam sehari Bapak. Kemudian turun, Nabi Muhammad malu sudah 50 kali. Kemudian apa? Bertemu sama Nabi siapa? Nabi Musa. Ditanya, berapa Allah mensyariatkan kamu sholat? Kata Nabi Muhammad 50 kali. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Balik. Akhirnya kemana? Balik lagi. Kemudian minta, kemudian diringankan sama Allah. Berapa? 10 kali dulu. Seingat saya 10 kali. Habis itu turun lagi ketemu Nabi Musa. Berapa? 10 kali. Balik lagi. Akhirnya balik lagi. Minta lagi. Akhirnya 5 kali. Kemudian apa? Turun lagi. Balik lagi kata Nabi Musa. Udah enggak. Kata Nabi Muhammad, sudah, saya malu. Akhirnya wajibkan 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sholat dengan pahala 50 kali. Ya, ini pahala lain loh ya. Kalau mau hitung-hitungan pahala sholat banyak sebenarnya. Ada pahala ini ya. 5 kali sholat berapa? 50 kali. Mewakili 50 kali. Masya Allah. Ya, ada lagi yang mau menyebutkan keutamaan sholat? Ya, adalah pertama kali yang dihisab Allah. Idza salahat saluhal sairul amal. Kalau salat itu baik, maka semuanya akan baik. Ya kan? Besok pertama kali yang akan dihisab oleh Allah apa? Salat. Bagaimana salatnya? Kalau salatnya bagus, maka apa? Semuanya jadi bagus. Maka tadi apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita masih mencuri, kalau kita masih berzina, kalau kita masih minum khamr, kalau kita masih makan babi, makan anjing dan yang lainnya, berarti salat kita masih dipertanyakan. Ya, masih dipertanyakan. Karena salat itu menghalangi seorang apa? Dari perbuatan buruk. Nah, itu pembahasan tentang apa? Ahamiyatus shalah wa fadluha. Betapa pentingnya salat dan keutamaan sholat. Keutamaan sholat banyak sekali ya, banyak sekali perinciannya. Kemudian as-salatu hukmuha wa hukmu tarikiha wa uqubatahu. Pembahasan hukum sholat, kemudian yang meninggalkan sholat dan akibat atau ukubahnya apa, hukumannya apa. Yang pertama, hukmus shalah, hukum salat. As-salawatul khamsu fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin.
Salat 5 waktu merupakan wajib ain bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Sudah baligh aqil. Kalau ada nama mukallaf, ada tulisan mukallafun, ya, la yukallifullah mukallafun, maka hanya ada dua, apa? Baligh sama aqil. Di antara syarat haji apa? Mukallaf. Apa mukallaf? Balighun aqil. Baligh itu apa sih? Baligh yang sudah mencapai, ya baligh ditandai dengan apa? Mimpi basah. Atau kalau misalkan nggak mimpi nggak apa-apa, tandanya berapa? Umur 15 tahun menurut mayoritas ulama. Kemudian apa lagi? Setelah baligh apa? Aqil, berakal. Jadi sholat itu wajib untuk siapa? Muslim muslimat. Kalau kamu muslim, sholat. Kalau kamu muslimah, sholat. Yang kedua apa? Kalau kamu sudah balik, sudah umur 15 tahun atau sebelumnya sudah mimpi basah, maka wajib sholat. Kemudian apa? Yang berakal. Kalau majnun, kalau orang gila, maka tidak wajib sholat. Dan ini apa? Tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi sholat itu wajib ain. Setiap orang wajib sholat. Yang mengaku muslim dan muslimat, yang sudah balik dan berakal, maka wajib kewajiban sholat. Sholat 5 waktu, bukan satu sholat saja, bukan sholat Jumat saja, tapi sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian man taraka shalah jahidan liwujubiha, barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, jahidan liwujubiha, apa? Mengingkari kewajiban sholat. Kalau ditanya, kamu sholat enggak? Enggak sholat. Kamu tahu enggak kalau sholat itu wajib? Saya tahu sholat itu wajib, tapi apa ya? Pokoknya dia mengingkari lah. Apa hukumnya orang yang mengingkari sholat? Apa hukumnya mengingkari kewajiban sholat? Faqad kafara. Maka orang tersebut sudah apa? Sudah kafir, keluar agama Islam. Naqalal ijma'. Maka di sini apa? Ijma' para ulama ala dzalika Ibnu Abdul Bar wan Nawawi wa Ibnu Taimiyah. Enggak ada perselisihan ulama. Persis juga, pokoknya kalau nanti kita membaca fikih, nanti ada istilah apa? Jahidan liwujubiha, jahidan mengingkari syariat salat, atau misalkan jahidan liwujubi al-haji, jadi mengingkari kewajiban haji, maka orang tersebut apa? Kafir. Sepakat para ulama. Atau jahidan liwujubi shaumi Ramadan, mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan, maka hukumnya apa? Kafir. Kalau kafir perlu disolatkan nggak Bapak? Tidak perlu disolatkan. Dan ini apa? Sepakat para ulama. Ya, poin pertama tadi apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, dia mengingkari. Ingat, mengingkari, bukan malas-malasan, bukan yang lainnya, bukan bodoh. Berarti kalau mengingkari berarti dia tahu ilmunya. Dia tahu sholat itu apa? Wajib, fardu ain. Dia tahu sholat fardu ain. Walaupun dia nggak tahu dalilnya, tapi dia tahu kalau sholat itu wajib. Tapi dia nggak sholat, bahkan dia mengingkarinya. Ingat, syarat yang pertama apa? Dia tahu. Kemudian kedua apa? Dia mengingkari. Setelah dia tahu ilmunya, dia mengingkari syarat kedua. Maka hukumnya apa? Dia telah kafir. Semua permasalahan, ya, contoh seperti barang siapa yang mengetahui kewajiban puasa Ramadan, tapi orang tersebut apa? Mengingkarinya, maka dia telah kafir. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Hukmu tarikis salati bil kulliyati tahawunan wa kaslan. Nah, ini yang kedua pembahasannya, hukum orang yang meninggalkan sholat, dia bermalas-malasan atau dia meremehkan. Ya, sholat 5 waktu dia tidak kerjakan, tapi dia apa? Dia tidak mengingkari. Kalau yang pertama tadi apa? Mengingkari. Yang kedua ini apa? Dia tidak mengingkari, tapi dia malas-malasan atau apa nih? Meremehkan. Mungkin ini bisa dikatakan kebanyakan kaum muslimin saat ini. Setuju enggak Bapak? Setuju. Jadi kebanyakan kaum muslimin saat ini apa? Kalau ditanya
tahu sholat nggak? Tahu sholat. Wajib nggak? Wajib. Mereka tidak mengingkari. Mereka bahkan meyakini sholat wajib. Tapi apa kadang? Malas, nggak mau sholat 5 waktu di masjid, atau nggak mau sholat 5 waktu di rumah. Dia malas atau meremehkan. Apa hukumnya? Kata beliau, kafirun kufran mukhrijan minal millah. Dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Dari sini pendapat pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat mayoritas ahlul hadis. Di sini terdapat perselisihan ulama ya. Jadi bisa difahamin ya. Jadi hukum meninggalkan sholat ada berapa? Ada 2 perincian. Perincian pertama apa? Dia mengingkari kewajiban sholat. Dia tahu, tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Dia nggak sholat. Maka apa? Hukumnya apa? Kafir secara sepakat ulama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, tapi dia malas-malasan atau meremehkan. Tapi dia tidak mengingkari bahwasanya sholat itu wajib, malas aja. Sholatnya cuma apa Bapak? Jumatan, atau sholatnya atau apa? Idul Fitri atau yang lainnya. Nah di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia masih Islam. Pendapat yang kuat dia sudah keluar dari agama Islam. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ini yang meninggalkan 5 sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak sholat. Nah bagaimana kalau meninggalkannya apa? Bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong. Ya ada kan bolong-bolong kan? Ya. Maka ya, Syekh Utsaimin lebih merajihkan orang tersebut tidak kafir. Ya, tidak kafir. Tapi harus apa? Pemerintah harus menghukumnya. Ya. Hukumnya ya uqubatu tarikis shalah, apa hukuman apa? Hukuman orang yang meninggalkan sholat? Kata beliau yuqtal, dibunuh. Yuqtal, dibunuh. Jadi apa dipenggal? Kalau di sini susah juga ya Pak. Kalau di Arab Saudi, wah, orang kalau nggak sholat. Dan di Arab Saudi apa Bapak yang sudah pernah haji? Kalau ketika azan apa yang dilakukan orang Madinah? Sebelum azan toko-tokonya masih dibuka apa? Toko-tokonya sudah ditutup. Ya jadi setengah jam itu, karena kita semuanya jamnya ada detikannya Bapak, ada jam waktunya. Kayak sekarang nih 15 menit lagi azan. Ya di Arab Saudi juga ada. Jadi kita tahu bahwa setengah jam sebelum azan kita harus tutup semuanya. Baik. Kalau menurut pendapat mazhab Hambali, ya mazhab Hambali, seorang yang meninggalkan sholat ya 5 waktu tadi itu kafir idza lam yusalli ba'da da'watil imam lahu. Jadi harus adanya nasihat dulu. Gak bisa kita langsung mengkafirkan orang yang tidak sholat tadi. Tangga kita banyak sekali orang yang tidak mau sholat 5 waktu. Masa kita langsung kafirkan? Jadi harus dinasihati menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian orang yang meninggalkan sholat tadi kan apa hukumannya? Dibunuh. Tapi para ulama berbeda pendapat. Dibunuhnya itu sebabnya kenapa? Kan ada yang ada sebab-sebab dibunuh. Di antaranya apa? Murtad. Orang yang murtad dibunuh dalam agama Islam. Kemudian apa? Atau haddan. Atau memang Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan seperti itu. Had, hukuman dari Allah. Ya di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau Imam Malik kemudian Syafi'i, dia dibunuh karena had. Dibunuh karena had, sudah perintah Allah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia dibunuh karena dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin, kencang sekali. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin pendapat orang yang meninggalkan salat maka kafir. Syekh Albani tidak. Ya. Dan ini panjang banget ya, sampai ada kitab khusus ya perselisihan tentang apa? Tentang salat ini ya. Intinya adalah barang siapa yang meninggalkan sholat maka ada 2 perincian. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkannya mengingkari kewajiban sholat
maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Contoh lainnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat ya, zakat mal, zakat bahimatul an'am, zakat padi dan yang lainnya, biji-bijian ya. Barang siapa yang mengingkari wajibnya tadi apa? Maka dia telah kafir. Baru yang kedua perinciannya apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat ya 5 waktu, dia sungguh-sungguh dia meremehkan atau bermalas-malasan, maka pendapat yang kuat dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Ya walaupun sebagian ulama tidak mengkafirkannya. Nah, barang siapa yang meninggalkan sebagian sholatnya bolong-bolong, maka apa? Kalau saya Utsaimin lebih cenderung apa? Orang tersebut tidak kafir. Karena kata beliau apa? Kata beliau, orang yang meninggalkan sholatnya, misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh, sholat isya. Nah, dia meninggalkan sholat kecuali sholat maghrib. Ya, kata Syekh Utsaimin, orang yang meninggalkan 4 sholat, taruhlah 4 sholat, kemudian tapi dia tidak meninggalkan sholat maghrib. Saya tanya kepada kamu, apakah orang tersebut bisa kita katakan tarikus sholat, dia meninggalkan sholat? Kata Syekh Utsaimin, enggak bisa. Kenapa? Dia apa? Sebutnya apa? Tariku ba'dis sholat. Dia meninggalkan sebagian sholat. Ya kan Pak? Ya enggak? Dia sholat 4 sholat tidak sholat, tapi dia cuma sholat maghrib toh. Dalam bahasa Arab apakah dia disebut tarikus sholat? Dia meninggalkan sholat? Tidak bisa. Tapi yang benar apa? Tariku ba'dis sholawat. Dia meninggalkan sebagian sholat. Nah, kalau antum mengatakan dia meninggalkan sholat padahal dia sholat maghrib saja, maka antum salah dalam bahasa Arab. Ya, apa hadisnya di situ, Pak Tanta? Hadisnya yang ditulis di situ? Tayyib. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan jurang apa? Kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam cuma satu saja. Yang satunya lagi nggak ada. Yang man tarakaha faqad kafar itu, ada yang tahu hadisnya? Saya lupa. La ilaha illallah. Intinya Rasulullah juga pernah mengatakan man tarakaha faqad kafar. Pada siapa yang meninggalkan salat, maka apa? Dia telah kufur. Nah, di sini juga terdapat perselisihan ulama, ya. Kalau cuma sholatnya 3 sholat, yang lainnya malas bolong-bolong nih ya. Jadi itu ya Bapak ya, bisa difahamin ya. Baik. Kemudian yang berikutnya insya Allah kita membahas tentang al-azan. Yang al-babul awal, bab yang pertama tentang al-azan. Azan dan iqamat. Yang pertama kita akan bahas tentang azan. Azan itu apa pengertian azan? Azan adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Jadi azan itu ibadah kepada Allah. Kalau azan berarti harus apa? Ikhlas dan mengikuti. Kalau disebut ini beribadah kepada Allah, jadi harus ada 2 syarat tadi. Syarat pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mengikuti dalil atau sunnah Nabi Muhammad. Wudu dulu pengertiannya apa? At-ta'abbud lillah, ya kan? Mandi at-ta'abbudu lillah. Sehingga apa? Harus ikhlas dan apa? Mengikuti sunnah. Kemudian apa, ini juga sholat juga tadi kan at-ta'abbudu lillah, berarti sholat harus ikhlas dan mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW. Ya, azan juga sama, at-ta'abbudu lillah, jadi beribadah kepada Allah bidzikrin makhsus, dengan zikir yang khusus. Kalau misalkan seorang azan dengan asal-asalan, gimana hukumnya? Tidak bisa. Jadi azan itu sudah ada zikirnya, sudah ada lafaz khususnya dalam hadis yang sahih. Kemudian pengertian salat setelahnya apa? Ba'da dukhuli waqti shalah, setelah masuknya waktu salat. Nah, di sini penting sekali. Jadi azan itu dilakukan ketika sudah masuk waktu salat. Ketika sudah masuk waktu salat. Fungsinya apa? Li'ilami biha, untuk memberitahukan bahwasanya salat sudah masuk. Kalau menurut pengertian, barang siapa yang berazan, barang siapa yang mengumandangkan azan,
jam 11. Apakah dia disebut azan? Tidak disebut azan. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi azan itu beribadah kepada Allah dengan zikir yang khusus setelah masuknya waktu sholat. Nanti akan datang penjelasan waktu sholat, li'ilami biha, untuk mengumumkan tentang sholat. Jadi sholat sudah masuk. Kemudian fadailul azan, apa keutamaan azan? Kadang beberapa masjid itu apa? Gak ada yang azan, miris banget bapak ya. Masjid besar tapi sholat zuhur gak ada yang azan. Apa gak ada yang tahu keutamaan azan? Yang pertama keutamaan azan, ada faedahnya ya. Yang pertama apa? Firarus syaitani minal azan. Setan itu apa? Lari. Jadi ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, maka setan akan lari terbirit-birit mencari tempat yang tidak terdengar azan. Bisa masuk kamar mandi, bisa ke ini, bisa di ini. Setan akan lari. Maka salahnya apa? Kemudian yang berikutnya nanti. Kemudian yang berikutnya apa? Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Apa ini? Orang yang azan ini apa? Lehernya akan paling panjang ketika di hari akhirat. Azan. Tapi apakah azannya sudah masuk waktu sholat? Tidak tahu. Sekarang susah ya. Jadi azan, keutamaan azan apa? Lehernya paling tinggi ketika di hari kiamat. Ya muazzinnya, al muazzinun, azan 5 waktu, azan qiyamul lail, azan sholat Jumat, azan yang lainnya, maka apa? Akan ininya tinggi di hari kiamat. Sehingga kalau tinggi gimana Bapak? Keringat masih ingat kan? Tadi hari kiamat kan seorang kan keringatnya ada yang sampai tenggelam, ada yang ini. Makanya azan kalau hadisnya sahih ini. Kemudian yang keempat, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin sami'a sautahu. Jadi muadzin itu akan diampuni dosanya ya sepanjang mada sautihi, sepanjang suaranya, sejauh mana suaranya dia di ini. Bahkan setiap apa? Setiap yang basah maupun kering, tanaman, tumbuhan, rumput, semuanya akan bersaksi bahwasanya orang tersebut pernah azan. Makanya jangan heran ada orang yang muazin apa? 20 tahun. Di sini paling lama muazinnya berapa tahun? Berapa Bapak? Nah, muazin. Bahkan apa? Yashhadu lahu kullu man sami'a sautahu min insin aw jinnin. Besok ketika hari kiamat akan bersaksi bahwasanya suaranya ini apa? Orang muazin tadi dia akan disaksikan semua orang yang mendengar, baik dari kalangan jin dan manusia. Jin kan ada muslim, ada yang kafir. Yang muslim dia akan mendengarkan sholat. Tapi kalau yang kafir, yang syaitan, dia akan lari. Ketika kita mengadakan azan dengan suara yang lantang, apalagi sekarang masya Allah sudah ada speaker ya. Kalau dulu naik ke atas sahah ya, tingkat di zamannya Nabi Muhammad SAW, atau di dataran yang tinggi, sehingga biar apa? Biar terdengar suaranya. Maka orang-orang yang mendengar suara muazin, maka besok akan apa? Akan dibersaksikan dari kiamat. Al-adzanu afdalu minal imamah. Azan itu lebih utama daripada imam. Dan ini menurut pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Jadi ada perselisihan ulama, mana yang lebih utama, azan atau imam? Bapak, azan atau imam? Nah, sebagian mengatakan imam, sebagian mengatakan apa? Muazin. Tapi yang dikuatkan di sini menurut saya Utsaimin adalah azan lebih utama daripada imam. Ya, imam kalau dia salah ditanggung dia kesalahan.
Kalau muadzin sudah kemungkinan besar benar teruskan Bapak, tinggal dia azan terus, nggak ada kesalahan. Kalau imam masya Allah berat. Jadi azan itu lebih utama, lebih afdol daripada imam. Imam ada nggak keutamaan di hari akhirat? Justru imam akan apa? Dimintai pertanggungjawaban ketika di hari kiamat. Jadi imam berat. Makanya apa? Nanti akan datang pembahasan syarat-syarat yang berhak menjadi imam itu siapa saja. Jadi jangan apa? Jangan kita apa? Harus berlomba-lomba dengan azan ya. Tentunya harus apa? Harus tahu waktunya sholat kalau misalkan sudah masuk. Kalau di jam saya belum masuk waktu sholat. Kemudian hikmah disyariatkannya azan apa Bapak? Yang pertama, izharu syiaril Islam wa kalimatit tauhid. Jadi menampakkan syiar Islam dan apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Ya, jadi kalau disebut kalimat tauhid itu apa sih? La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, azan, imam ngucapin kalimat tauhid enggak? Paling tahiyat cuma sendiri saja. Muadzin la ilaha illallah, iqamat muadzin semuanya. Makanya wajar saja ulama sebagian mengunggulkan azan. Kemudian di antara hikmah azan apa? Telah masuknya waktu sholat. Kemudian di antara hikmah yang lain apa? Memberitahu waktu, tempat sholat. Saya dulu pernah waktu itu ada pembagian apa? Ada orang kaya dia ngasih apa Bapak 150 real bagi-bagi percuma, ribuan mahasiswa silahkan datang. Nah waktu itu menjelang subuh. Saya nggak tahu waktu itu pertama kali dan waktunya apa? Subuh, menjelang subuh, sebelum subuh. Di situ qadarullah wa masyafa'al, perut saya sakit sekali. Saya tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Saya bahkan bertanya kepada tadi petugasnya, ada ndak di sini tempat hamam gitu? Di hotel, jadi hotel bawahnya kan biasanya ada base camp bawah tuh ya, ruang bawah. Kita di bawahnya, pembagian uangnya di bawah di situ. Wah saya sudah bingung, sudah ini ya Allah. Ada tapi kita nggak boleh masuk, mau izin nggak boleh. Saya pas pergi kemana-mana nggak ada. Sampai akhirnya datanglah waktu subuh. Kemudian azanlah muadzin, Allahu Akbar. Sampai akhirnya apa? Nah ini yang saya cari-cari. Akhirnya saya cari mengarah mana arah azan tersebut. Saya cari akhirnya apa? Ketemu masjid besar, dari situ ada kamar mandinya. Alhamdulillah. Nah ini diantara faedah azan apa? Memberikan adanya tempat sholat ya, masjidnya di sebelah sana tuh ya. Jadi itu hikmah dari azan. Kemudian hikmah yang berikutnya apa? Ad-du'a ilal jamaah, panggilan untuk sholat berjamaah. Kalau nggak ada azan berarti nggak ada sholat berjamaah. Kemudian al-i'lam bi anna dar darun lil Islam, menjelaskan atau mengumumkan bahwasanya negara tersebut negara yang Islam. Negara yang tidak ada azan maka dia negara kafir. Ya, negara yang tidak ada azannya maka dia maka dia kafir. Makanya para sahabat dan Rasulullah dulu apa? Ketika ingin menyerbu suatu tempat, maka apa? Didengarkan dulu apakah ada azan. Kalau dia azan, maka apa? Gak jadi perang karena dia Islam. Tapi kalau tempat tersebut dia tidak azan, maka diperangi sama Rasulullah SAW. Taib, kita sudah menjelaskan pengertian azan, kemudian keutamaan azan. Barang siapa yang berazan ketika masuk waktu sholat, maka orang tersebut akan lehernya paling tinggi di hari kiamat. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya terdengar. Kemudian setiap apapun maka akan bersaksi terhadap orang tersebut ketika di hari kiamat. Dan telah kita sebutkan mana yang lebih utama, apakah muazin, apakah imam. Maka pendapat yang kuat adalah muazin itu lebih utama ketimbang imam. Maka jangan iri ketika imamnya si fulan, tetapi irilah ketika muazin. Nah ya, kemudian hikmah-hikmah disyariatkannya azan, yaitu termasuk syiar Islam. Kemudian menunjukkan adanya masjid dan panggilan untuk berjamaah.
Kemudian berikutnya adalah hukmul azan, hukum azan. Apa hukum azan? Al-azanu fardu kifayah. Azan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ya, kalau misalkan sudah ada yang azan maka satu kampung tidak berdosa. Tapi kalau misalkan satu kampung nggak ada yang azan maka satu kampung itu tersebut berdosa. Ya. Pengertian fardu ain apa? Fardu ain itu kewajiban masing-masing. Fardu ain 1, 2, 3 semuanya fardu ain. Kita semuanya wajib sholat, ya kan? Karena sholat hukumnya fardu ain. Fardu ain, kewajiban satu orang masing-masing. Kemudian apakah kita semuanya wajib azan? Tidak. Kenapa? Karena azan itu fardu kifayah. Kalau tadi bapaknya tidak azan, maka kita semuanya berdosa. Karena bapaknya azan, maka kita nggak jadi berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian hukum sholat jika tidak ada azan, nggak ada muazin, nggak ada yang ini, nggak ada qomat, atau misalkan kita sholat sendirian, atau istri kita sholat di rumah sendirian, nggak ada azan, nggak ada iqamat, apa hukumnya? Sah sholatnya. Ini kesepakatan imam 4. Ya, bisa difahamin ya Bapak. Kalau satu kampung atau satu negara tidak mengumandangkan azan maka diperangi. Ya, kemudian kapan disyariatkannya azan? Jadi waktu-waktu atau tempat-tempat yang disyariatkannya azan, disunahkannya azan atau bahkan diwajibkannya azan. Yang pertama kapan? Ketika sholat 5 waktu. Jadi kewajiban azan itu ketika sudah masuk sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah Bapak tidak wajib atau bahkan la yusyra'. Ya, jadi tidak sholat sunnah tidak ada syariatnya. Jadi sholat sunnah itu tidak ada syariatnya. Mau sholat sunnah rawatib perlu nggak qomat azan? Nggak ada. Mau sholat tahajud perlu nggak perlu azan, nggak perlu iqamat. Jadi azan itu khusus sholat 5 waktu dan ini kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, kapan disunahkannya azan dan iqamat? Disunahkan ketika safar. Ya, ketika safar maka sunnahnya apa? Azan dan iqamat baik sendiri maupun berjamaah. Kalau misalkan mau pergi ke Jakarta sendirian, kalau mau sholat 5 waktu maka sunnahnya apa? Azan sendiri, iqamat sendiri. Kalau bareng-bareng azan sendiri, azan kemudian iqamat. Saya pahamin ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-azan wal iqamah lis-shalatain al-majmu'atain. Azan dan iqamat untuk 2 sholat yang dijamak. Kapan? Misalkan kita mau jamak sholat zuhur dan asar. Kapan azannya Bapak? Azannya ketika zuhur. Atau azannya ketika sholat yang pertama kita ingin jamak. Kalau qomatnya masing-masing. Ini sebenarnya sudah kita praktekkan, cuma kita nggak tahunya. Ini pendapat yang kuat ya. Terdapat perselisihan ulama. Ada sebagian ulama azannya ya masing-masing sholat harus ada azannya. Tapi yang kuat cukup azan sekali, qomatnya baru 2 kali. Ya, kalau misalkan jamak hujan turun hujan, maghrib sama isya, azannya berapa kali? Sekali saja, yaitu sholat maghrib. Iqamatnya 2, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu yang kuat. Jadi azannya cukup sekali, enggak 2 kali ya. Kemudian yang keempat, yustahabbu lil munfaridi al azan wal iqamah. Ya. Orang yang sholat sendirian sunnahnya apa? Azan dan iqamat sendiri. Nanti istri kita atau kita kalau sholat ketinggalan di masjid, sholat di rumah, maka sunnahnya apa? Azan dan iqamat sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Ini sunnah yang ditinggalkan ini ya, sunnah yang ditinggalkan sekali. Atau misalkan sudah bubar kita mau sholat sendiri di sini, sholat zuhur, maka apa? Allahu akbar, azan dan iqamat. Itu sunnah ya. Kemudian yang kelima, ini pembahasan tentang apa? Qada'us shalah. Jadi mengqada' salat, misalkan kita ketiduran, apakah kita perlu azan, apakah tidak ya. Ya yushra'ul azan wal iqamah inda qada'il faitah. Kapanpun orang ketiduran atau salatnya intinya mengqada' salat ya, maka sunahnya dia azan. Ya. Contohnya apa? Tidur, bangun-bangun apa? Sudah jam 5 pagi subuh.
ketika kita ketinggalan sholat. Berarti kan apa? Qadha kan? Kita mengulangi sholat. Ketika mengulangi sholat maka sunnahnya apa? Azan. Ya. Nabi Muhammad sama sahabatnya semuanya ketiduran. Gak ada yang sholat subuh. Akhirnya apa? Terbangun semuanya. Nabi Muhammad bilang apa? Azan. Akhirnya azan. Ya. Barang siapa yang ketinggalan sholat wajib berjamaah maka sunnahnya apa? Azan. Kemudian kalau misalkan dia ketinggalannya dua sholat, gimana? Maghrib sama isya, ketiduran jam 5 tidur sampai jam 10, bangun. Nah, gimana azannya? Sama seperti ketika jamak. Azannya berapa kali? Sekali. Qomatnya berapa? 2 kali. Kalau misalkan pingsan, ya 5 sholat waktu belum sholat, maka gimana hukumnya? Azannya sekali, qomatnya setiap kali mau ganti, ya. Zuhur qomat, asar qomat, maghrib qomat, kemudian isya qomat, subuh juga qomat. Waktu itu juga ya, waktu itu juga kita harus sholat. Gak perlu nunggu. Karena Rasulullah apa? Man nama an sholatin aw nasiya falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka sholatlah. Orang tersebut harus sholat ketika dia ingat. Kalau kelupaan 5 atau pingsan 10 hari, gimana lagi? Nanti perselisihan lagi. Kalau misalkan pingsan ya, sehingga dia nggak sholat, maka apa? Itu juga, waktu itu juga sholat. Nggak perlu nunggu ya 2 hari lagi atau sehari lagi baru kita mengqadha sholatnya. Ya. Kemudian kalau misalkan ini sering banget orang lagi datang, ternyata imamnya udah selesai, ya jamaah udah selesai, kita baru datang. Kemudian apa? Kan otomatis masjidnya udah azan dan iqamat kan ya. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah perlu azan dan iqamat? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, cukup qomat saja. Ya, mau sendiri qomat saja. Kalau mau bareng-bareng qomat saja, nggak perlu azan. Misalkan saya Pak Tanto sama Mas Mowo ya, kita lagi pergi ya, tiba-tiba datang ke sini sampai zuhur udah sholat, yang imami saya ajar misalkan. Mas Hari yang azan, berarti Mas Hari yang ini ya. Nah, kemudian apa? Udah selesai salam, kita bertiga baru datang, maka apa sunnahnya? Azan atau iqamat Bapak? Qomat. Ya, itu sunnahnya iqamat. Kemudian makanya di Arab Saudi sering banget. Di Arab Saudi itu sering sekali. Ya, jadi selesai assalamualaikum datang. Bahkan ada orang sendirian Bapak, nggak jamaah, ada sendirian. Dia qomatnya kenceng lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Sebenarnya apa? Dia harus melirihkan ya. Karena kan ya walaupun orang-orang udah selesai sholat, tapi alangkah baiknya apa? Suaranya dipelankan. Kemudian yang berikutnya disunahkan azan ketika melihat ghilan. Ghilan itu apa? Setan padang pasir. Ya, praktekkan. Kalau ada kuntilanak datang atau gendruwo, pocong, azan. Jadi ada. Jadi disebutkan para ulama sebutkan. Jadi kata Syekh Utsaimin ya, al-ghilanu hiyal awham wal khayalat allati ta'ridu lil insani fi safarihi. Ghilan itu adalah sejenis setan atau jin. Dia itu biasanya mengganggu ketika safar. Ya, la siyama fil asfaril ula 'alal ibil. Terkhusus lagi orang-orang zaman dahulu. Zaman dahulu belum ada motor, belum ada mobil. Setan sering kali mengganggu. Tapi ganggunya setan itu dengan apa? Bukan dari kuntilanak tema ini. Tapi apa? Dengan perubahan menjelma seperti asad, seperti singa atau dzibun atau serigala ya, atau doba ya, sejenis apa? Hina itu ya. Pokoknya biasanya atau bahkan kadang anjing atau ini. Ada ulama sampai sekarang masih hidup juga pernah cerita juga. Saya pernah safar malam hari pokoknya di arah Arab Saudi seperti itu. Waktu itu pas ketika malam hari beliau pernah melihat kuda. Tapi kudanya ini apa? Berbeda ya. Kudanya besar sekali kepalanya, kemudian bedanya ini. Nah, itu yang disebut ghilan.
Ya, itu setan yang menjelma. Suatu hari lagi beliau juga pernah kan namanya di Arab Saudi kan padang pasir Bapak ya. Beliau pernah juga safar malam hari di padang pasir. Beliau melihat sekumpulan orang, itu kepalanya besar-besar, badannya kecil. Itu setan jin juga. Intinya ketika melihat jin, azan, silahkan azan, dan itu sunnahnya. Ya. Kemudian yang terakhir tempat-tempat yang tidak disunahkan azan. Kapan? Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, ya. Kemudian ketika salat Id, apakah perlu mengucapkan as-salatu jami'ah? Salatu jami'ah. Enggak ada syariatnya, dan ini pendapat yang kuat yang dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Jadi Idul Fitri dan Adha enggak perlu ngucapin azan, enggak perlu ngucapin salatu jami'ah, cuma cukup saja kita kan sudah sholat, silahkan maka berdiri imamnya sawu sufakum fa inna taswata sufuf min tamamis sholat, ya, teruskan sofnya. Kemudian kalau sholat istisqa itu apa? Sholat meminta hujan. Jadi ada nanti akan datang sholat istisqa. Jadi sholatnya mirip seperti sholat hari raya, ya, cuma 2 rakaat. Maka di situ tidak perlu azan juga dan tidak perlu ngucapin apa? Sholat jami'ah. Nah, yang terakhir ketika gerhana matahari atau gerhana bulan, perlu nggak azan? Nggak perlu azan, tetapi sunahnya mengucapkan apa? As-salatu jami'ah. Jadi kalimat as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah itu ketika sholat gerhana saja. Nggak ada tuntunannya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat istisqa. Ya. Kemudian azan itu tidak dikumandangkan ketika hari raya Idul Fitri dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dan sholat istisqa dan sholat gerhana nggak perlu azan. Adapun tempat-tempat yang azan tadi apa saja? Yang pertama, tempat yang disunahkan atau disyariatkan azan ketika sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah nggak perlu azan, nggak perlu qomat, ya, cuma sholat 5 waktu saja. Kemudian yang kedua, ketika safar, ketika mau pergi ke Jakarta mau kemana, maka sunahnya azan, ya, walaupun sendiri maupun bareng-bareng sama temannya, azan dan iqamat. Kemudian ketika mau menjamak sholat, misalkan hujan atau lagi perjalanan, maka azannya cukup sekali, qomatnya masing-masing sholat. Kemudian kalau sholat sendirian di rumah atau di masjid, ketinggalan sholat, pokoknya sholat sendirilah, maka sunnahnya azan dan iqamat, ya Bapak. Kalau misalkan sholat subuh ketinggalan di masjid, maka silakan azan dan iqamat. Gak usah pakai mikrofon ya, nanti bingung semuanya. Nah, kemudian ya al-azan iqamat inda qada'il fa'idah. Ya, ketika ingin mengqadha sholat yang tertinggal, ya, atau misalkan ketiduran, maka syariatnya juga azan dan iqamat. Ya, sama seperti sholat sendirian tadi. Ya. Kemudian kalau misalkan 5 sholat atau 2 sholat ketinggalan, maka azannya yang pertama, baru habis itu qomat masing-masing sholat. Ya, kapan sholatnya? Harus urut dan waktu itu juga. Ya, nggak perlu misalkan misalkan hari ini tadi kelupaan sholat isya. Akhirnya dia sampai subuh. Akhirnya dia sholatnya kapan? Ya, waktu itu subuh itu juga niatkan untuk sholat isya. Jangan nunggu nantinya lagi isya lagi baru sholat, ya. Maka sholatnya waktu dia ingatnya. Kemudian azan ketika melihat taghawuli al-ghilan. Ya, jin tadi, ya, jin. Kata beliau, al-ghilan jinsun minal jinni wasyayatin. Ghilan itu jenis dari jin dan setan. Kanatil arabu taz'umu anna al-ghulam fil fala tatara'a lin-nas. Ya, orang-orang Arab zaman dahulu mengira bahwasanya al-ghul itu dia akan menampakkan dirinya berubah-ubah ketika ketika di padang pasir, pokoknya tempatnya ini. Kadang dia merubah warna, ya, atau dia menunjukkan jalan yang sesat. Dan jin setan itu bisa berubah, ya. Dan menurut sebagian ulama, jin itu dia berubah memang menurut mayoritas, ya, tempat yang dituju. Kalau misalkan ditujunya vampir, ya vampir. Kalau Dracula, ya Dracula. Kalau pocong, ya pocong. Kalau kuntilanak, kuntilanak, gitu Bapak. Kalau di Arab Saudi kan nggak ada kuntilanak kayak gitu, nggak ada genderuwo. Jadi ya berubahnya seperti ini, ya.
Ya wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran.